melindungi kami. Agar apa yang disampaikan oleh Ibu Guru dapat kami cermati dengan baik. Semoga ini dengan Yesus kami berdoa dalam nama kasih-Mu karena Engkau yang berkuasa hidup dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman kelas sudah memimpin kita dalam doa. Oke, Ibu akan mengabsen dulu. Lucia Lenggong, ada Ibu. Ejo, ada Ibu. Lorat, hadir Ibu. Yusta, hadir Ibu. Jenia, hadir Ibu. Loma, Ibu. Sofia Ican, hadir. Aku Nadia, hadir. Anun, hadir. Meti, Iva, hadir. Gamun, hadir Ibu. Sinda, hadir Ibu. Garun, hadir Ibu. Leva, hadir Ibu. Levi, hadir Ibu. Mim Sutiawan,
cincin hanya terjadi pada permukaan yang terkena lanjutan bayangan-bayangan inti atau artundra. Ini dia. Hal ini terjadi karena bulan berada pada titik terjauh di bumi. Di mana bulan ini kan? Dia berada pada titik terjauh matahari. Dia tidak secara penuh menutupi bumi sehingga masih dapat kita lihat cahaya matahari yang masuk ke bumi. Yang berikut ada gerhana matahari sebagian. Oke, gerhana matahari sebagian terjadi ketika bulan hanya menutupi sebagian sinar matahari. Kira-kira seperti ini ya. Cahaya matahari yang mau masuk ke bumi dihalangi bulan itu hanya sebagian, tidak secara menyeluruh seperti pada gerhana matahari total. Yang di mana pada gerhana matahari total tadi bulan itu berada pada garis yang lurus, sementara di gerhana matahari sebagian bulan itu berada pada garis agak miring ya, sehingga cahaya yang mau masuk ke cahaya matahari yang mau masuk ke bumi itu masih tampak kelihatan. Sudah paham? Sudah. Yang berikut ada gerhana matahari hidra. Oke, apa sih itu gerhana matahari hidra? Siapa yang tahu? Tidak tahu. Oke, gerhana matahari hidra terjadi karena perubahan dari gerhana matahari cincin ke gerhana matahari total. Matahari hidra ini dia berubah tidak pada jalur yang tertentu, dia itu
Baik teman-teman, setelah kami amati media ini, kami dapat menyimpulkan bahwa jika bulan berada di antara matahari dan bumi, maka yang terjadi yaitu gerhana matahari. Tetapi jika matahari berada di antara jika bumi berada di antara matahari dan bulan, maka yang terjadi yaitu gerhana bulan. Oke, silakan kelompok mempresentasikan apa yang kamu amati tadi dan apa yang kamu lihat pada praktik yang kamu lakukan tadi. Silakan. Oke, baik teman-teman, hasil kerjaan kelompok kami tadi yang pertama pertanyaannya, apa yang terjadi saat bumi berada di antara matahari dan bulan? Jawabannya, yang terjadi yaitu gerhana bulan karena bayangan bumi meliputi bulan sehingga bulan tampak gelap. Oke, silakan beri aplaus untuk sebelum kita menarik kesimpulan, mungkin ada yang mau menanyakan satu dua hal tentang materi kita pada hari ini. Oke, kalau tidak ada, siapa yang bisa menyimpulkan tentang materi yang kita beri? Oke, silakan Nita. Dari Ibu, saya dapat menyimpulkan dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi bahwa gerhana bulan itu terjadi pada malam hari di saat bumi itu berada di antara matahari dan bulan. Sedangkan gerhana matahari itu Ibu terjadi di siang hari pada saat bulan itu berada di antara matahari dan bumi pada satu garis lurus. Oke, beri tepuk tangan kepada. Terima kasih. Ternyata kamu semua sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Oke, kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini yaitu bumi, bulan, dan matahari memiliki hubungan yang sangat erat melalui gerakan dan posisinya. Bumi mengelilingi matahari, sedangkan bulan mengelilingi bumi. Gerhana bulan terjadi ketika bumi berada di antara matahari, sementara gerhana matahari terjadi ketika bulan berada di antara bumi dan matahari. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau mendengarkan dengan baik dan benar tentang materi kita pada hari ini. Sebelum kita pulang, Ibu mau memberikan satu dua motivasi. Belajarlah dari hal-hal yang terkecil sedikit demi sedikit daripada tidak ada sama sekali. Oke, demikian pembelajaran kita pagi hari ini. Untuk menutupi pembelajaran hari kita, berdoa sebelum pulang. Satu orang, silakan.